Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan. Langsung saja untuk pertemuan hari ini materinya masih tentang menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Langsung saja perbedaannya apa? Kita lihat pada contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana tentukan nilai limit x mendekati negatif 3. Fungsinya adalah tangan x kuadrat dikurangi 9 dibagi x tambah 3. Perbedaannya apa? Kita lihat. Nah, nih di sini ada x mendekati negatif 3. Pertemuan sebelumnya kan kita biasanya menyelesaikan soal x mendekati 0 atau x mendekati yang berhubungan dengan pi, pi 2, pi per 2 dan sebagainya. Nah, di sini bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif begitu ya. Nah, ini silakan dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, kita langsung saja jawab. Langkah pertama masih sama, kita menggunakan substitusi langsung terlebih dahulu, artinya kita mengganti setiap x yang ada di limit, masukkan ke dalam fungsi trigonometri. Yang selanjutnya, kita tidak usah menuliskan kembali limitnya, karena kita langsung mensubstitusikan langsung ya, nilai x-nya. Di sini tangan, maka tetap tangan, x pangkat 2 berarti menjadi negatif 3 pangkat 2, karena di sini pangkat 2. Negatif 9 menjadi negatif 9, kemudian penyebutnya x tambah 3, karena di sini min 3, maka min 3 tambah 3. Selanjutnya, tangan tetap tangan, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3 berarti positif 9. Negatif kali negatif positif. Kemudian di sini dikurangi 9, tetap dikurangi 9. Negatif 3 tambah 3, itu berarti kita ibarat punya hutang 3.000 dibayar 3.000, berarti hutangnya lunas. Jadi di sini 0 ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Tangan tetap tangan. 9 kurangi 9, 0. Penyebutnya tetap 0. Kemudian kita cari ya, di tabel trigonometri yang sudah dites pertemuan sebelumnya, tangan 0 itu, pada tabel kita ketahui bahwa hasilnya adalah 0. Penyebutnya tetap 0. Jadi hasilnya dengan langsung adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah 0 per 0, per tak hingga gitu. Itu adalah nilai tak tentu. Berarti hasilnya ini belum selesai gitu ya. Masih ada kelanjutannya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai limitnya? Langkah selanjutnya berarti seperti biasa, kita sebelum mencari limitnya, kita ubah dulu fungsi trigonometrinya. Nah, kita tulis dulu soalnya, seperti ini. Kemudian, karena kita ingin mengubah bentuk fungsi trigonometri, artinya kita otak-atik dulu nih, si tangan x pangkat 2 kurangi 9 dibagi x tambah 3, sebelum mencari limit x mendekati negatif 3. Jadi di sini, limit x mendekati negatif 3 tetap ditulis, kemudian tangan tetap tangan. Nah, x pangkat 2 dikurangi 9, kita pecah dulu nih. Kita faktorkan dulu ya. Agar sama variabel x-nya pangkat 1 gitu ya. Karena yang di bawah ini pangkat terkecilnya adalah 1, sementara di atas ada x pangkat 2. Nah, bagaimana pemfaktorannya? Masih ingat ya, pemfaktoran? Ketika ini hanya ada 2 suku, misalkan ada x kuadrat kurangi 9, ini kan sebenarnya bisa dirubah menjadi a kuadrat dikurangi b kuadrat. Di situ x, di sini a. Ini polanya ya, ini pola. Kemudian ketika polanya seperti ini, maka pemfaktorannya seperti ini. Di soal ini x kuadrat dikurangi 9, kita buat 0 dulu, x kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Nah, berarti 9 ini sebenarnya kan bilangan kuadrat ya. X kuadrat tetap x kuadrat, 9 ini kan hasil perkalian dari 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Pengurangan tetap pengurangan. Ini kan sama nih ya, a kuadrat dikurangi b kuadrat sama seperti x kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti kita tinggal ikuti saja pola ini. Di sini a kurangi b, karena di sini a b, maka di sini x kurangi 3. Di sini a tambah b, maka di sini x tambah 3. Jadi tinggal diganti saja. Ya, ini adalah hasil pemfaktorannya. Atau kalian boleh sih sebenarnya seperti ini juga ya. X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 9. Ini negatif jadi positif, atau kedua ruas ditambah 9. Jadi karena kita ingin mencari x, dx sama dengan plus minus akar 9. Kuadratnya pindah ke sebelah kanan jadi akar. Kemudian x sama dengan plus minus 3 akar 9 adalah 3.
Nah, ini sebenarnya nanti jadi kan X tambah 3 dikalikan dengan X kurangi 3, gitu ya. Tapi jadi hasilnya yang kita ambil adalah X kurangi 3 dikalikan dengan X tambah 3. Kita pindahkan ke sini nih. Jadi yang di sini diganti dengan X kurangi 3 dikalikan dengan X tambah 3. X tambah 3 tetap X tambah 3, ya. Karena ini penyebutnya, pangkatnya 1, variabelnya. Nah, kita lihat nih, fungsinya dulu ya. Di atas kan sudutnya X kurangi 3 kali X tambah 3. Di bawah juga ada fungsi aljabar yaitu X tambah 3. Kira-kira yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah X kurangi 3. Nah, agar sama sudut yang ini dengan fungsi yang di bawah, berarti kan kalau yang di bawah kan sudah ada X tambah 3, di atas juga ada X tambah 3. Ini sebenarnya tidak bisa dicoret ya, karena ini adalah sudut. Sudut dari tangan ini nih, kecuali ini bukan sudut, maka ini bisa dicoret, dibagi gitu. Karena ini sudut, ini fungsi, maka tidak bisa. Kecuali kalau dua-duanya fungsi gitu ya. Karena jadi yang di bawah ini kekurangannya adalah X kurangi 3. Maka kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Yang kurangnya itu, kurangnya adalah X kurangi 3. Berarti yang di bawah kita kalikan dengan X kurangi 3. Supaya yang di atas dengan sudut yang di bawah dengan sudut yang di atas itu sama gitu ya. Karena yang di bawah dikalikan dengan X kurangi 3, maka yang di atas juga dikalikan dengan X kurangi 3. Jadi hasilnya akan, nah ini yang tadi ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita tetap tulis limitnya, karena kita mengotak-atik fungsinya dulu ya. Kemudian, karena tadi, jadi ini yang dikalikan bilangan sekarang ini tergantung kekurangannya apa. Misalkan di bawah ini X kurangi 3 adanya. Sementara di atas berarti kan bisa jadi yang ada adalah X kurangi 3 juga ya. Berarti kekurangannya adalah, misalkan yang di bawah X tambah 3. Berarti yang dikalikannya adalah kekurangan itu, X tambah 3 dibagi X tambah 3. Jadi jangan salah satu aja yang dikalikan. Ketika yang di bawah dikalikan, maka yang di atas juga dikalikan. Nah, X kurangi 3 kalikan dengan tangan yang ini jadi ke depan ya. Ke depan, karena ini satu kesatuan. Kemudian, ini juga bisa dikedepankan. Ini di belakang tidak apa-apa sih sebenarnya. Jadi X kurangi 3 dikalikan dengan X tambah 3. Kemudian, limit X mendekati negatif 3 tetap ditulis. Ini kan, ini sama ya. Yang ini, sudut yang ini, dengan fungsi yang di bawah sama kan. Ini kan sama seperti sifat limit fungsi trigonometri yang hasilnya 1 itu. Hanya saja di sini X mendekati negatif 3. Nah, ini nanti PR kita juga. Bagaimana caranya mengubah ini supaya jadi X mendekati 0. Nah, kita pisahkan dulu nih. Ini dipecah dulu, diuraikan dulu nih. Jadi limit X mendekati negatif 3, fungsinya adalah X kurangi 3, dikali, karena di sini perkalian, dikali, terus lagi limitnya, kemudian tulis satu kesatuan ini nih, yang sama tadi ya. Sudut dengan fungsi yang di bawah. Jadi ada dua limit seperti ini. Jadi ini penulisan yang ini dengan yang di atas ini sama sebenarnya. Agar memudahkan saja. Kemudian karena ini aljabar, enak kita bisa langsung substitusi langsung X-nya. Jadi X pada fungsi di sini kita ganti negatif 3 karena di sini negatif 3. Jadi negatif 3 dikurangi 3. Ini tetap tulis. Kita selesaikan yang ini dulu nih ya. Negatif 3 berarti negatif 6. Utang 3.000, utang 3.000, utangnya 6.000. Kemudian dikalikan, tetap dikalikan. Nah, ini PR kita. Ini kan pada sifat limit fungsi trigonometri, ya ini memang sama gitu ya, tapi di sininya bukan bilangan, selain 0 di sini gitu ya. Harusnya kan pada sifat itu, X-nya harus mendekati 0. Nah, bagaimana caranya? Berarti PR kita adalah supaya X-nya ini mendekati 0. Nah, langkahnya adalah, nah yang tadi kita skip dulu nih, potong dulu ya, jeda dulu sebentar. Kemudian, yang sudut tadi, nih ya. Nih, yang sudut tadi dengan fungsi ini kan sama nih ya. Jadi kita buat pemisalan, tapi ditulisnya cukup 1 kali. Kita misalkan U, Ibu menggunakan variabel U, kalian boleh apa saja Z, Y, terserah. Yang penting selain X, karena di sini soalnya X gitu ya. U adalah sudut yang tadi yang sama, cukup ditulis 1 kali. Kemudian limitnya kita tulis X mendekati negatif 3, ini dari soal tadi. Kemudian ketika ini X mendekati negatif 3, maka yang ini kita ubah dulu X-nya. Ya, di sini
PR-nya kan sebenarnya supaya X ini mendekati 0 gitu ya. Karena kita rubah dulu ini jadi U, kemudian ini kita ketahui X mendekati negatif 3, kita ganti nih, negatif 3 kali negatif 3 kan jadi negatif 6. Kemudian negatif 3 tambah 3 jadi 0, 0 kali negatif 6 adalah 0. Sehingga si U tadi ya, U yang ini kan tadi kan 0 ya, setelah X substitusi ke sini gitu kan. Jadi karena ini U, maka U mendekati 0, karena di sini mendekati 0. Begitu ya. Nanti yang diambil ini yang akhir ini. Nah, kita sambung lagi yang tadi kita jeda. Ini tulis lagi soalnya. Ini kan tadi kan terjeda sampai jawaban sini nih ya. Kemudian negatif 6, ini tadi hasilnya. Kemudian perkalian tetap perkalian. Limit X mendekati negatif 3. Kita ambil yang terakhir nih. Nih, jadi U mendekati 0, kita ganti X mendekati negatif 3, jadi U mendekati 0. Kemudian yang ini, karena di sini U, jadi tan U. Ini U, nih ya, yang ini U, maka di sini jadi U. Sama kan? Nah, selanjutnya, ingat ya. Jadi, setelah sama seperti ini, kan ini mendekati 0, sesuai sifat, karena di sini variabelnya X, tidak apa-apa sebenarnya ya. Ini variabelnya U. Ini U, di bawah juga ada U, ini tan X per X sama ya, di sini sama dengan 1. Jadi, kita bisa menggunakan sifat limit yang poin C ini. Tangan. Negatif 6, tetap negatif 6. Yang ini, tadi ya, ini hasilnya 1, maka di sini 1. Kemudian negatif 6 kali 1 adalah negatif 6. Jadi hasilnya dari soal ini adalah negatif 6. Nah, itu ya. Jadi intinya, bagaimana caranya si fungsi ini kita otak-atik dulu ya. Otak-atik dulu, kemudian kurangi apa ya. Karena kan di sini sudutnya X kurangi 3, X tambah 3. Nanti kan bisa jadi 2X, bisa jadi apa begitu ya. Kalian tinggal samakan saja sudut itu dengan fungsi yang di bawah gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, agar sama gitu ya, antara sudut dengan fungsi yang di bawah, itu kurangnya apa? Nanti kalikan dengan bilangan sekawan. Jadi, bilangan sekawan tadi yang dikalikan itu adalah yang kurangnya gitu ya. Silakan bertanya jika masih belum paham. Pasti mungkin pusing juga ya. Agar lebih paham, kalian kerjakan soal, ada satu soal, kemudian nanti dicatat yang tadi sudah dijelaskan contoh soal dan jawabannya, plus soal latihan dan jawabannya juga di Google Drive seperti biasa atau WhatsApp. Bertanya tentang materi hari ini, silakan di grup ya, selama Ibu masih ada di grup, jadi jangan dulu dijapri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.